Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktamanah Karosalin dengan NIM 082011233036 dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patuhan wajib pajak di masa pandemi COVID-19. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah umum wajib kewarganegaraan dengan tema pendidikan karakter peran mahasiswa dalam memantapkan sinergitas para pemangku kepentingan dalam pengelolaan vaksin COVID-19 di Indonesia dan mengambil topik ketaatan atau kesadaran pajak. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih pajak itu. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan domestik terbesar yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan pembangunan dalam negeri, sehingga pajak memiliki peran penting bagi negara dan merupakan kunci sukses pembangunan di masa mendatang. Selanjutnya yaitu sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dengan pembahasan dan aturan segala hal yang terkait dengan subjek maupun objek pajak. Di Indonesia ada 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku, di antaranya yang pertama Official Assessment System, yang kedua Self Assessment System, dan yang ketiga yaitu Withholding Assessment System. Nah, untuk Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang memberi kewenangan kepada aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Contoh sistem pemungutan pajak yang satu ini yakni dengan pelunasan pajak bumi, bangunan atau PBB maupun jenis pajak daerah lainnya. Penerapan sistem ini pun ditujukan kepada wajib pajak yang dinilai belum mampu diberi tanggung jawab penuh untuk menghitung dan menetapkan besaran pajak. Yang kedua yaitu Self-Assessment System. Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, contoh sistem pemungutan pajak dari Self-Assessment System ini yakni jenis pajak PPN serta PPH. Sistem pemungutan yang telah berlaku sejak masa reformasi. Melalui sistem assessment system ini, self-assessment system ini, pemerintah berperan sebagai pengawas dari kegiatan perpajakan dari wajib pajak. Dan yang terakhir yaitu Withholding Assessment System. Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang dituju untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Contoh sistem pemungutan pajak dengan sistem satu ini yakni pemotongan penghasilan karyawan oleh bendahara instansi terkait. Pada berikut merupakan contoh proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bisa dilihat bahwa tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat menurun drastis. Nah, pada kondisi pandemi seperti ini, semua aspek kehidupan banyak mengalami penurunan. Yang salah satunya merupakan yang paling parah yaitu aspek ekonomi. Masa transisi akibat ekonomi yang semakin lemah sebagai dampak pandemi masih dirasakan oleh semua sektor. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan pelemahan pertumbuhan ekonomi baik global maupun nasional. Terus apa sih manfaat pajak di masa pandemi? Nah, manfaat pajak di masa pandemi.
hasil pajak yang dipungut sangat membantu dalam bidang kesehatan. Pemberian pemerintah diantaranya seperti obat-obatan, vaksin, peralatan pendukung vaksin, peralatan laboratorium, alat pelindung diri seperti face shield, masker, juga peralatan untuk pasien dan alat pendukung lainnya untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu gimana sih kondisi negara jika tidak memberlakukan pajak. Nah, ketika suatu negara tidak memberlakukan pajak, maka kegiatan pembangunan dalam negeri akan terhambat dan kegiatan ekonomi tidak teratur. Negara diciptakan untuk memberi pelayanan dasar bagi masyarakat. Syarat jika ingin bebas yang pertama adalah sudah tersedianya pelayanan dasar bagi masyarakat 100%. Jika pajak hilang dari NKRI saat ini, kerusuhan yang terjadi mungkin bisa mengalahkan krisis moneter tahun 1998. Jutaan PNS tidak gajian, pembangunan jembatan tidak berjalan dengan lancar, dan lain sebagainya. Mari kita buat perandaian. Pelayanan dasar tetap ada, pajak 0, perbankan ditutup, tapi pendapatan BUMN harus mengganti pajak. Nah, otomatis harga yang dibebankan dari setiap barang atau jasanya bakal naik 10 kali lipatnya. Contohnya di sini bensin premium yang saat ini dijual sekitaran 7 ribuan. Jika pajak hilang atau mungkin pendapatan premium harus mengganti pajak, bensin premium tadi akan dijual dengan harga 70 ribuan. Dengan kondisi seperti ini tidak mungkin pajak dihilangkan. Keburukannya sangat tidak terukur dibandingkan manfaatnya. Hukum pajak. Hukum pajak merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan masyarakat atau pembayar pajak dengan negara sebagai pemungut pajak. Pembagian hukum pajak diantaranya ada hukum pajak material dan hukum pajak formal, atau untuk mengimplementasikan ketentuan material tadi. Kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum Indonesia merupakan ranah hukum publik. Nah, dari beberapa pembahasan yang telah kita paparkan sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung. Pada masa pandemi, hasil pungutan pajak digunakan pemerintah dengan memberikan fasilitas kesehatan yang memadai kepada masyarakat seperti vaksinasi gratis dan lain sebagainya. Kesadaran dan pemahaman mengenai perpajakan perlu ada dalam diri seorang wajib pajak. Dengan begitu, semakin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan sehingga pajak di Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Negara membutuhkan semangat gotong royong masyarakat Indonesia untuk terus membangun. Ada suatu kutipan dari Frederick the Great, yaitu tidak ada pemerintah yang dapat eksis tanpa pajak. Orang bijak taat pajak. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.